Gua pribadi mungkin agak sedikit menyayangkan ya, menurunnya performa dari Jordi Amat. Kalau kita mau step up ke sana, harus diakui materi atau kolam pemain yang ada di lokal belum nyampe di level itu. Gue tuh udah ngerasa jago nih di Indonesia. Gue udah jago banget perasaan gue. Begitu gue ketemu Argentina, gue langsung berasa di bawah. Gue bilang, apakah ada orang yang pengen dia out sehingga targetnya cukup berat? Karena kan emang grupnya cukup berat juga kan. Tanpa petisi pun, ya gue rasa PSSI harusnya tergugah ya untuk tetap mempertahankan STY. Selamat datang di Tiki Taka, program sepak bola dari Nalar TV. Kalau kata Bung Toel, ngobrol bola pakai nalar. Harus gini dong. Oh iya, pakai gini. nalar. Atau gini. Kalau Bung Toel saya gini. Tapi ini bukan kampanye nih, Bukan. kata Bung Toel. Dia bukan tim ses manapun ya. Nah, jadi kita hari ini mau ngobrolin bola pakai nalar. Saya sudah kedatangan seorang pundit nasional. Widih nasional. Mantan, masih kayaknya ya, jurnalis senior yang udah malang melintang di dunia jurnalistik khususnya sepak bola. Dia adalah Mas Sabto Haryo. Yes. Apa kabar Mas? Baik, Mat. Ya, biasanya ada di channel YouTube sebelah, sekarang kita bursa transfer nih, masukin Mas Tapi kan Sabto. pernah juga di sini dong. Oh iya, pernah. Waktu itu kita live reaction Live ya, reaction. Piala AFF. Menarik. Nah, kita masih belum move on dari persoalan Indonesia di Piala Asia, Mas. Jadi kita mau bahas soal Piala Asia dulu nih. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan ke Mas Sabto adalah Indonesia ini kan berhasil mencapai target ya, mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia. Tapi di sisi lain mungkin masih ada beberapa catatan yang perlu kita kritisi rasanya gitu ya. Nah, salah satu catatan saya adalah soal rekor kebobolannya gitu. Jadi kita lihat pemain naturalisasi banyak di bagian belakang, artinya logika berpikirnya harusnya defense-nya kita harusnya kuat gitu ya. Kita bisa dengan lebih baik bertahan. Tapi kenyataannya kita kalah kebobolan 3 lawan Irak ya pertama. Lalu kita clean sheet sih lawan Vietnam. Lalu kebobolan 3 lagi lawan Jepang. Lalu kebobolan 4. Berarti total ada 10 gol ke Hernando nih di pertandingan selama Piala Asia, 4 pertandingan di Piala Asia. Nah, gimana Mas Sabto ngelihatnya? Apa sih permasalahan lini belakang Indonesia saat ini? Walaupun ya harus diakuin beberapa golnya itu ada yang nggak layak jadi gol lah ya. Dalam artian ada yang bunuh diri juga, ada sloppy penalti juga dari Jordi Amat. Ada juga beberapa operan di depan kotak yang akhirnya salah, miskom, dan akhirnya direbut dan menjadi gol. Banyak kesalahan-kesalahan elementer yang gue nilai itu menjadi salah satu masalah kenapa lini kita akhirnya kebobolan banyak. Gua pribadi mungkin agak sedikit menyayangkan ya, menurunnya performa dari Jordi Amat. Padahal ketika dia diambil, gue paling menjadi salah satu yang, ini benar-benar pengambilan yang tepat. Karena track record dia seperti apa, ketika awal-awal main sama Indonesia juga kayak apa, kita nggak pernah punya central defender yang begitu commanding di belakang, begitu tenang untuk nguasain kotak penalti, lalu progressive pass-nya juga begitu bagus ke depan. Nggak punya kita pemain kayak gitu, harus kita akui. Mungkin dari sisi defense, kita bicara Fahrudin mungkin yang sama, Rizky Ridho mungkin mirip gitu. Cuman visi ke depannya itu jauh di bawah Jordi Amat seharusnya ya. Kalau kita bicara di atas kertas. Tapi kenapa di beberapa pertandingan terakhir kalah lawan Libya banyak jadi blunder dari dia juga. Pernah juga di AFF kalau nggak salah lawan Thailand juga blunder juga dari Jordi Amat. Jadi belakangan memang bisa dibilang nggak live up to his expectations gitu ya si Jordi Amat. Jadi salah satu kenapa keroposnya lini belakang yaitu banyak terjadi blunder sesama pemain kita. Cuman gue bisa memaklumi juga ketika tim ini baru dibentuk kan. Tim ini kita mengambil pemain-pemain tapi baru dimainkan secara bersamaan di level kompetitif baru sekarang. Nggak pernah mereka main secara berbarengan gitu kan. Ya, mungkin Bagot sama si Jordi Amat sudah pernah berapa kali bermain gitu. Cuman kan Sandy Walsh-nya, Shane Patinamanya, lalu pemain-pemain di depannya, Irfan Jenner, Dustin Hubner, yang kayak gitu-gitu kan belum pernah main secara berbarengan. Jadi kalau dari sisi kolektifnya, ya mungkin masih ada agak sedikit
dredet lah ya. Kalau kita masuk persneling tuh dredet gitu, nggak mulus lah. Masih ada, kita masih ada di proses itu. Karena kita baru mengumpulkan pemain, baru memainkan mereka di sebuah kompetisi yang sangat ketat. Grupnya pun bisa dibilang sulit juga, Irak dan juga Jepang. Dan ketemu Australia pun seperti itu. Jadi gue ngeliat kombinasi antara menurunnya performa Jordi Amat pribadi, ditambah tim ini baru kebentuk. Sehingga untuk mencapai kesolidan itu kan nggak semudah itu. Oke, menarik nih soal Jordi Amat. Tapi kan dia, Mas Sabto tadi bilang bahwa dia underperform atau performanya menurun. Ya. Tapi dia dijadikan kapten, gitu loh. Tapi siapa lagi pilihannya? Kalau kita bicara, gue jujur, maksudnya gue bukannya nggak suka sama pemain lokal. Pemain jebolan Liga 1 lah ya, kalau dari sisi permainan. Tapi kan kalau kita bicara permainan, dalam pertandingan uji coba, yang kita kebobolan begitu banyak dari Libya, dari Iran, itu kan terlihat bagaimana tim pemain-pemain baru ini main dan tim pemain-pemain Liga 1 main. Cara mainnya itu udah beda banget. Dari sisi permainan, bagaimana mereka akan keep up dengan tim-tim yang levelnya di atas, itu gue melihat emang pemain-pemain ini memang lebih layak untuk diturunkan gitu. Maksudnya kan turun naik itu kan ada fluktuatifnya itu kan ada ya. Kadang dia bisa bagus, kadang bisa jelek, kadang bagus. Tapi dia tetap ada di level itu. Standarnya tetap ada di sini. Walaupun ada dip of form, kadang dia bagus lagi, kadang turun. Cuman standarnya kan di sini. Dibandingkan pemain-pemain lain yang harus gue akuin standarnya masih di sini. Ketika mereka bagus pun, ya nggak akan nembus ke levelnya dia juga gitu. Jadi agak sedikit wajar ketika senioritas dia, kemampuan dia berbahasa melawan segala macam bentuk wasit pun dia bisa lakukan itu, jadi cukup wajar ketika dia dipilih jadi kapten. Oke, ini menarik. Nah, kita masih ngomongin soal lini belakang. Jadi kita melihat bahwa emang lini belakang kita ini banyak naturalisasi ya, 5 kalau nggak salah ya. Elkan Bagot, terus Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Justin Hubner. Ada 5 pemain naturalisasi belakang. Nah, isu yang beredar ini kita mau naturalisasi kiper lagi nih. Ya kan? Nah, Paes ya? Iya, Paes, Martin Paes dari Dallas FC. Nah, kenapa kita terlalu fokus pada lini belakang dan perlu untuk menaturalisasi kiper? Menurut Mas Sabto, kita perlu nggak sih menaturalisasi kiper? Ya tergantung nanti Paes kayak gimana ya, dari ketika dia diturunkan juga. Maksudnya kalau kita ngelihat Hernando ataupun Nadeo, ya mungkin level ASEAN-nya ya dia berada udah paling atas. Dari sisi permainan, shot stopping-nya Hernando harus gue akuin oke. Mungkin dari postur memang dia tidak setinggi Nadeo, tapi shot stopping-nya dia masih yang paling bagus. Ya di posisi itu jelas. Cuman kan beberapa ketika kebobolan bola-bola terakhir lawan Australia, itu kan menunjukkan kekurangan dia juga. Kapan menyebut bola, ketika lawannya jauh lebih superior di atas, itu dia nggak akan handle. Makanya mungkin Sintayong melihat gue butuh seorang kiper yang punya kemampuan untuk melebihi itu gitu. Makanya diambil di posisi itu kalau kita bicara seorang kiper ya. Nah, itu menimbulkan ini guys. Saya melihatnya adalah ketika banyak pemain naturalisasi ini masuk gitu ya. Sehingga muncul polarisasi di bawah atau para fans timnas Indonesia gitu ya. Antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Kalau gue sih ngelihatnya mungkin ada 2 ya. Satu, upaya kita untuk bikin timnas ini makin step up ke atas. Kita bicara di level Asia. Karena kan kita U23 lolos Asia. Lalu timnas seniornya juga lolos Asia. Kita udah bicaranya di region Asia. Lawan-lawannya tuh udah jauh dibandingkan Thailand, dibandingkan Vietnam. Yang kita selalu kesulitan gitu. Kalau kita mau step up ke sana, harus diakui materi atau kolam pemain yang ada di lokal belum nyampe di level itu. Gue menarik waktu itu ketemu sama Mark Locke, terus dia bilang, gue tuh udah ngerasa jago nih di Indonesia. Gue udah jago banget perasaan gue. Begitu gue ketemu Argentina, gue langsung berasa di bawah. Gue bilang, gue tuh nggak ada apa-apanya. Itu dia bicara level permainan dunia dibandingkan dengan Indonesia. Mark Locke kan perwajahan dari Liga 1 ya. Pemain Liga 1 yang salah satu yang paling topnya lah ya di Liga 1. Tapi ketika ketemu level yang jauh di atas, nggak bisa di-compare sama sekali dari sisi permainan. Dan di Piala Asia kemarin sempat kebukti juga. Ketika dia masuk, Ricky Kamboya masuk, permainan berubah drastis gitu.
Walaupun gue suka banget permainan Ricky Kambuaya, salah satu pemain nasional yang gue akuin keren banget dari sisi main gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau kita bicara level atas, kita nggak mungkin ngejar. Jadi memang gue ngelihat PSSI itu melihat gimana kita mau ngejar sambil nanti kita benahin liga nih. Kan kalau kita mau pemain-pemain atau kolamnya itu bagus, kan harus dari liga kan? Dari liga. Liganya bagus, grassroots-nya bagus. Kalau yang idealnya kan seperti itu. Tapi takes like 20 years mungkin untuk establish liganya itu menjadi liga yang oke dari sisi kualitas. Kita baru rame dari sisi hype, tapi kualitasnya kan belum nyampe ke situ. Buktinya kita mainnya di Piala AFC kok, bukan di Liga Champion gitu kan. Kita nggak dianggap tim yang layak main di Liga Champion karena memang liganya masih seperti itu kualitasnya. Gimana lo mau menghasilkan pemain-pemain oke kalau liga lo tuh nggak mencukupi pemain-pemainnya untuk tampil di level yang Asia gitu. Jadi untuk memperpendek gap, diambillah pemain-pemain ini. Dan ini bukan naturalisasi loh. Ini kan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang heritage, pemain-pemain yang punya darah, yang punya rights untuk membela timnas kita. Karena di darah mereka, karena di FIFA kan peraturannya 1/4 aja itu sudah pengaruh kan. Berarti kan nenek atau kakek. Itu aja udah cukup untuk menjadi pemain yang diambil oleh salah satu negara gitu. Jadi gap itu tadi, memperpendek gap itu sambil memperbaiki liganya, memperbaiki grassroots-nya. Dengan pemain-pemain ini, kan kita ngelihat Pratama Arhan jadi bagus lagi nggak sekarang? Bagus. Berapa bulan terakhir? Sempat flop. Flop kan? Ada kompetisi kan? Ada kompetisi. Sama Shane mungkin. Sama Shane, kompetisi sama Shane. Di kanan pun Asnawi ada kompetisi juga. Dengan Sandy Walsh mungkin yang bisa dimainin di sisi kanan. Walaupun Sandy Walsh kadang-kadang main ke tengah. Kadang-kadang ke tengah juga. Ya Yakob Sayuri untung bagus juga main, jadi bisa gantiin juga. Tapi kan mereka bisa naik lagi nih performance-nya ketika gila yang main yang dia dong, gue pengen main. Itu pembuktian bagi mereka kan. Mereka kan lokal dari pemain-pemain lokal. Jadi gue ngeliat gap-nya itu diperpendek, membuat persaingan antara pemain-pemain lokal yang sudah ada. Tapi untuk membuat persaingan itu semakin kenceng, ya nanti kita benahin liganya dari bawah. Saya masih mau ngebahas soal naturalisasi. Tadi kita bilang bahwa seperti yang saya udah jelasin sebelumnya, ada 5 pemain yang naturalisasi yang ada di belakang. Kan total ada 8. Ada 3 lagi, 2 di tengah, yaitu Mark Locke dan Ivar Jenner. Lalu ada Rafael Struijk di depan. Nah, jadi artinya kan depan cuma 1 nih naturalisasi. Kita perlu nggak sih sebenarnya untuk punya 1 striker tajam gitu di depan naturalisasi? Mungkin kita juga pengen, tapi mungkin lagi nggak ada yang bisa kita ambil gitu. Ya isunya kan Oratmangun pengen diambil juga. Ya kalau kita bicara di level Eropa pun, ada berapa sih striker yang available? Coba sebut. Osimhen, Haaland, udah that's it. 2 orang itu aja kan. Ya Harry Kane. Tapi yang available untuk dicari sama klub lain kan nggak ada lagi. Emang pasokan number 9 striker di dunia pun nggak banyak gitu. Kalaupun ada, ya mungkin mereka akan membela timnasnya mereka masing-masing gitu kan. Di mana mereka ada sekarang gitu. Mungkin mereka punya pandangan bahwa suatu hari gue pengen membela tim yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Mungkin seperti itu gitu. Nah kalau availability itu ada, ya pasti PSSI juga gue rasa mau untuk melakukan itu. Tapi memang availability-nya yang berdarah keturunan kita emang belum ada yang punya kemampuan untuk tampil di timnas. Kita kalau membahas soal naturalisasi nih ya, artinya tadi Mas Sabto juga udah bilang bahwa sebenarnya ini tuh fast track untuk kita bisa lolos main di levelnya Asia kan. Berarti sebenarnya target 16 besar Piala Asia dengan adanya naturalisasi ini ya hanya achieve target, tidak sesuatu hal yang melebihi atau beyond daripada target itu sendiri. Sedangkan euforianya begitu besar nih kan. Ya kan kita harus pahami juga, maksudnya publik kan kadang-kadang menganggap tim kita tuh udah keren banget, udah jago banget. Belum, maksudnya lu ngambil Ivar Struijk di ADO Den Haag, dia pun bukan pemain inti. Dan dia nggak golin kemarin. Nggak golin, cadangan pun, tapi work ethic-nya luar biasa. Oke lah dari sisi permainan, walaupun gue lebih suka Ramadan Sananta sebetulnya. Untuk cedera dia. Iya, ternyata mengalami cedera gitu. Tapi ya Struijk in his own way ternyata bisa menyulitkan back-back lawan, bisa drawing falls yang kayak gitu-gitulah. Kecerdikan dia untuk tahu kapan gue masukin badan, gue akan di-tackle sama orang. Itu kan nggak banyak yang bisa mempraktekkan itu kalau dia nggak bermain di luar. Struijk itu di ADO Den Haag nggak main. Justin Hubner masih junior juga di Wolves, jarang dimainin juga.
Elkan Bagot pindah-pindah klub mulu, bukan di level teratas sepak bola Inggris. Ya. Lalu Ivar Jenner, Jong Utrecht. Maksudnya pemain-pemain ini kan juga bukan pemain-pemain level A, bukan pemain-pemain apa, kita bukan mengambil bintang-bintang utama mereka lah. Kita kan nggak ngambil Bellingham, kita nggak ngambil Ansu Fati, kita nggak ngambil Pedri lah. Kita kan bukan ngambil mereka gitu. Kalau kita ngambil mereka, kita targetnya bisa nih gas 8 besar, 4 besar, itu gua rasa nggak realistis. 16 besar cukup realistis, 8 besar bahkan kalau kemarin kita nggak apes ya lawan Australia, gue bilang apes. Kalau kita nggak apes, babak pertama kayak apa di bombardirnya Australia? Permainan one of the best permainan Indonesia menurut gua ketika lawan Australia di 40 menit pertama. Kita bisa push mereka nggak bisa create chance, kita bahkan berapa shots tapi nggak ada yang jadi gol. Bola yang kayak gitu jadi gol di Hernando itu kan nyebelin ya. Yang bola-bola kayak gitu. Lalu sekali lagi Asnawi telat nutup. Gol-gol kayak gitu yang akhirnya membuat kita nggak. Cuma kalau kita bisa mempertahankan level seperti babak pertama di babak kedua, terus Australia juga nggak akan bisa menang gampang lawan kita gitu. Jadi banyak apesnya juga kemarin kita lawan Australia. Oke. Jadi sebenarnya 16 besar saya ingin mengembalikan pertanyaan tadi. 16 besar kita achieve target, tapi apakah suatu hal yang sangat-sangat membanggakan? Dari kalau bicara sejarah, ini pertama kali sepanjang keikutsertaan kita lolos 16 besar, yaitu wajib disyukuri, wajib dieuforiakan lah. Kita bisa lolos 16 besar, nggak pernahnya kita lolos. Lalu kita bicara di beberapa pertandingan, kalau kita bandingkan jumlah gol yang masuk di Piala Asia lain, kita nggak sebanyak ini kebobolannya. Itu juga suatu kekhawatiran juga. Jadi kita bicara euforia lolos, iya di satu sisi. Tapi kita bicara banyak PR di lini pertahanan, itu sisi yang berbeda lagi. Oke, jadi sejarah memang telah mencatat, tapi dari sejarah itu juga banyak catatan-catatan untuk timnas kita. Untuk kedepannya lebih tampil baik lah. Nah, sekarang saya ingin masuk ke pertanyaan terakhir yang lagi rame soal perpanjangan kontrak ST. Dengan artinya kan ada kalau dalam waktu itu kan Coach Justin ada video katanya dia udah ketemu Erick Thohir dan terus dibilang bahwa saya adalah orang profesional menurut videonya dari Coach Justin ya. Bahwa ada syarat nih 2. Syarat pertamanya udah lolos 16 besar udah oke nih, achieve. Nah, tinggal satu lagi nih, Piala Asia U23 ya. Asia U23 nanti harus lolos ke 8 besar, ya kan? Berat juga sih kalau ngeliat itu. Nah, dengan performa yang sekarang gitu, anggaplah kita nggak berhasil achieve. Berarti kan STY nggak sesuai nih sama target PSSI. Perlu dipertahankan atau nggak? Sebetulnya kan kenapa kita ambil STY kan ada basisnya juga kan. Kita ngambil kan sebetulnya buat U20. Jadi kenapa peremajaan skuad itu begitu oke? Karena kan dia sempat megang U19, U23, senior gitu kan. Maksudnya untuk ke U20-nya. Makanya kenapa begitu lancar, banyak pemain mudanya sekarang di timnas ya karena kan proyeksinya tadinya ke U20. Jadi oke dari sisi regenerasi dia sudah menciptakan itu. Jadi gua kalau melihat dari sisi permainan Indonesia tuh progresnya udah jauh banget. Dalam artian kita bisa menyulitkan Jepang, kita bisa menyulitkan Australia, ya walaupun konsistensi itu belum selama 90 menit. Tapi in part of the games, kita bisa memegang kendali permainan gitu. Gak pernah-pernahnya kan, kita bisa mengendalikan permainan gitu. Ya lawan, ketika, ya mungkin pas kita tuan rumah lawan Bahrain ya, itu satu-satunya kita yang mungkin kita mengendalikan permainan dan bisa memenangi pertandingan. Tapi seri lawan Kuwait, golnya yang keren, Widodo Ceputro, itu kan banyaknya counter attack ya, bola-bola permainan-permainan. Cuman yang untuk sepak bola sekarang, dominating the games, creating chances, building dari bawah, keluar dari tekanan dengan enak, itu gue baru melihat timnas ini sekarang di jalur yang seperti itu. Sebelumnya di Luis Milla sudah gue lihat sebetulnya dari kita main di Piala Asian Games. Itu kan juga dari fisik dia udah benahi, dari permainan pun mirip-mirip sebetulnya sama era Sinteyong, tapi karena satu hal ya dia nggak diperpanjang. Tapi Sinteyong merefleksikan permainan yang mirip dengan Luis Milla dalam artian possession oke, chance-nya banyak oke. Jadi gue ngelihat semuanya tuh mengarah ke sisi positif timnas kita dipegang oleh Sinteyong. Jadi target kedua justru gue ngelihat apakah ada orang yang pengen dia out sehingga targetnya cukup berat. Karena kan emang grupnya cukup berat juga kan. Ada tuan rumah di situ, Qatar. Ada Jordan kalau nggak salah. Pokoknya negara-negaranya tuh, wah kalau murni U23 yang main,
tanpa bantuan pemain-pemain yang ada di Eropa, kayaknya sulit. Sulit. Kalau yang kemarin bisa main ya, Oke. Jenner bisa main, Hubner bisa dilepas, Bagot bisa dilepas, Struijk bisa dilepas, optimis gua mereka bisa lolos. Cuman kalau enggak, ya enggak. Berarti kalaupun seandainya nggak lolos, tapi kalau menurut Mas Kalau gue Sabto, pribadi, stay. ST. Tetap stay. Berarti kalau gitu satu pertanyaan lagi karena ST. Satu pertanyaan lagi. Perlu nggak petisi? Petisi buat stay? Petisi untuk stay dan menekan PSSI. Perlu nggak? Enggak lah. Ya maksudnya ya kita menyuarakan aja opini kita berdasarkan apa yang kita lihat dari sisi permainan, berdasarkan apa yang sudah diperlihatkan Indonesia di level Asia, ya walaupun banyak kemasukan gol, tapi gue melihat itu semuanya positif gitu. Jadi orang publik biarpun menilai, PSSI bisa menilai sendiri bahwa pergantian pelatih pun ya mungkin nggak akan mengubah secepat itu gitu. Lo tetap butuh proses, dan lo proses ini sudah berjalan, lo ganti di tengah jalan, ya justru lo kan balik lagi from scratch lagi. Jadi tanpa petisi pun, ya gue rasa PSSI harusnya tergugah ya untuk tetap mempertahankan STY apapun hasilnya nanti di Piala Asia U23. Oke, terima kasih Mas Sabto. Kalau kata Sama-sama. Mas Sabto, STY harusnya stay tetap dan dilanjutkan ya. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.